Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih di bawah lindungan Allah, masih di bawah kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Nah, melanjutkan tentang sahabiah Rasulullah SAW yang jarang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya, kita melanjutkan dengan referensi yang sama, yakni buku yang berjudul Kisah-Kisah Wanita Menakjubkan dalam Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asror Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam kisah yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Durrah binti Abu Lahab radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau teman-teman adalah Durrah binti Abu Lahab bin Abdul Muthalib al-Hashimiyah al-Quraisyah. Dan benar tebakan teman-teman, ayahnya adalah Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, dedengkot, penjahat Quraisy. Dan ibundanya bernama Arwa binti Harb bin Umayyah. Nah, akan tetapi sungguh tidak ada yang mustahil di dunia ini jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Sehingga dari keduanya yang merupakan orang-orang paling keras menentang dakwah Islam, lahirlah salah seorang sahabiah utama yang membela Islam. Karena kita tahu teman-teman, orang tua beliau ini adalah Abu Lahab dan Arwa, yang merupakan dua orang yang dikutuk dalam surah Al-Lahab di dalam Al-Quran. Dan kita tahu mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dan tidak ada yang bisa menolak hidayah yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan hanya Allah yang bisa memberikan. Termasuk sahabat lain yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu yang kemudian masuk Islam, sedangkan bapaknya adalah penjahat yang utama. Nah, kembali kepada kisah teman-teman, sebelum memeluk Islam, Durrah itu menikah dengan Haris bin Naufal bin Abdul Muthalib dan memiliki 3 orang anak, yaitu Uqbah, Al-Walid, dan Abu Muslim. Akan tetapi suaminya kemudian meninggal dalam keadaan musyrik dalam perang Badar ketika berperang melawan kaum muslimin dari Madinah. Nah, sebetulnya Durrah sudah berusaha mengajak orang tuanya untuk memeluk Islam, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan saudaranya Utaibah bin Abu Lahab. Adapun Utaibah ini adalah suami Ummu Kulsum, putri Rasulullah SAW, yang kemudian menceraikan Ummu Kulsum radhiyallahu anha karena perintah dari bapaknya Abu Lahab. Nah, karena pilihannya memeluk Islam ini teman-teman, keluarganya pun memusuhinya dan tidak mau berbicara dengannya lagi. Oleh karena itu, dia pun ikut berhijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya. Setelah di Madinah teman-teman, Durrah ini kemudian dipinang oleh seorang sahabat mulia yang bernama Dia Al-Qalbi, yang mana seorang sahabat ini terkenal paling tampan di masanya. Dan kita tahu teman-teman, ketika Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, maka dia menyamar menjadi seorang laki-laki yang tampan, dan laki-laki tampan itu sangat mirip dengan Dia Al-Qalbi ini teman-teman. Nah, melanjutkan kisah ini teman-teman, seorang anak memang tidak bisa dipisahkan dari orang tuanya. Begitulah juga yang dialami oleh Durrah. Ketika di Madinah, orang-orang masih sering mengaitkannya dengan Abu Lahab, ayahnya. Melihat sambutan yang kurang baik tersebut, Durrah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, beda antara anak sama orang tua. Orang tuanya mungkin penjahat, anaknya baik, tapi nggak bisa dihubungkan ini teman-teman. Makanya tidak bisa ketika anak itu menjadi seorang pembunuh, orang tuanya disalahkan. Atau orang tuanya yang menjadi penjahat, anaknya disalahkan. Nggak bisa. Karena berbeda. Nah, mendapat pengaduan ini teman-teman, Rasulullah SAW tidak memberi jawaban dan mempersilakannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Barulah setelah selesai menjadi imam sholat zuhur, Rasulullah SAW bangun dan berdiri di atas mimbar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa aku dicela atas keluargaku? Demi Allah, sesungguhnya syafaatku, pengampunannya Rasulullah akan diperoleh kerabatku. Bahkan orang yang keras, lemah, dan besar sekalipun akan memperolehnya pada hari kiamat." Salah seorang ulama teman-teman yang bernama Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, seorang yang hidup tidak menanggung derita atas keburukan yang telah diperbuat oleh orang yang sudah mati. Adapun maksud dari sabda Rasulullah SAW itu adalah segala keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu
Termasuk di sini teman-teman adalah orang tua, kerabat, ataupun keluarga sendiri tidak akan ditanggung oleh anak-anaknya. Nah, dalam kasus Durrah radhiyallahu anha ini, semua keburukan yang telah dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya bukanlah tanggung jawab putrinya, yakni Durrah radhiyallahu anha yang kita bahas dalam kisah ini. Dan sungguh Durrah terlepas dari itu semua. Durrah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia sering mengunjungi putri Abu Bakar radhiyallahu anhu itu untuk belajar ilmu fikih dan mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu, Durrah acap kali bersaing dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Durrah bercerita, ketika aku sedang berada di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seraya bersabda, "Berikan aku air wudhu." Mendengar itu, aku dan Aisyah kemudian bergegas mengambil kendi, namun Aisyah kalah cepat dariku. Aku terlebih dahulu memberikan kendi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Rasulullah mengarahkan pandangannya kepadaku seraya bersabda, "Kamu termasuk golonganku dan aku termasuk golonganmu." Teman-teman sekalian, Durrah kemudian wafat pada tahun 20 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah Durrah binti Abu Lahab radhiyallahu anha ini saya cukupkan sampai di sini. Kita melanjutkan dalam kisah-kisah sahabat dari golongan wanita yang jarang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.